Sebuah rahasia yang tersembunyi di sebalik kalimat suci yang seringkali kita ucapkan. Sebuah kunci yang jika dipegang dengan benar bisa mengubah kegelapan menjadi cahaya. Bukan mantra, bukan juga ritual. Bismillah, sesuatu yang sering kita ucapkan justru menjadi rahasia yang terlupakan. Ada orang-orang yang hidupnya sudah menyatu dengan bismillah itu sendiri, sementara kita hanya menjadikannya sebatas doa. Dan dalam video ini, kita akan menyelami tanda-tanda langka yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang bismillahnya bukan lagi sekedar ucapan, tetapi sudah menjadi nafas, darah, dan denyut jantungnya. Ini bukan pelajaran agama biasa. Ini adalah inti terdalam spiritualitas, di mana manusia dan Tuhannya tidak lagi terpisah oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelum kita masuk kepada ciri-cirinya, kita sepakati dulu bahwa bismillah adalah pintu gerbang antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dalam ajaran tasawuf tingkatan tertinggi, bismillah disebut sebagai kalimatun sawa baina al-khalq wa al-haq. Artinya ketika seseorang benar-benar menyatu dengan bismillah, hilanglah batasan antara keinginan hamba dan kehendak Tuhannya. Tapi kebanyakan dari kita, bila mengucapkan kalimat suci ini tanpa didasari oleh kesadaran. Padahal, barang siapa yang membuka pintu dengan bismillah, maka seluruh alam akan membuka pintu untuknya. Lalu, bagaimana kita dapat membedakan antara orang yang bismillahnya hanya sekedar di lidah dengan mereka yang sudah benar-benar meresap ke tulang sumsumnya? Berikut ini ada 7 tanda-tanda langkanya orang-orang yang menyerap hakikat inti daripada basmalah. Perhatikan baik-baik, siapa tahu salah satu dari 7 tanda berikut ini memang telah ada pada dirimu. Ciri yang pertama, orang yang menyatu dengan bismillah, segala aktivitas mereka selalu mencerminkan kalimat suci bismillah. Baginya bukan lagi hanya sekedar bacaan wajib ataupun sunnahnya, melainkan sudah tercermin segala kehendak Tuhannya dalam setiap kehidupannya, karena seluruh hidupnya adalah bismillah. Dan bagi mereka, bernafas tanpa mengingat Allah lebih mengerikan daripada berhenti bernafas. Ciri yang kedua, tidak ada lagi sekat antara aku dan dia. Di dalam kitab Fusus Al-Hikam, Syekh Ibnu Arabi menulis, Al-abdu huwa ar-rab, wa ar-rab huwa al-abdu. Tapi jangan menjadi Fir'aun, karena inti daripada kalimat ini bukan berarti menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi tentang kesadaran bahwa setiap langkah hidup kita haruslah menyatu dengan segala kehendaknya. Diri kita seperti wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Dan orang seperti ini, ketika
Ketika ia memberi makan anak yatim misalnya, tangannya adalah tangan Allah, yaitu dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Ketika menyembuhkan luka, lidahnya adalah kun Allah, seperti yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam. Di sini, ego dirinya telah mati, yang hidup hanyalah kehendaknya. Ciri yang ketiga, hatinya tenang meskipun dunia kacau. Bukan tenang karena tidak ada masalah, tapi tenang karena yakin bahwa segala sesuatu sudah diawali dengan bismillah. Bayangkan seorang bayi yang diayun di gendongan ibunya. Meskipun badai menerpa, ia tertidur nyenyak. Begitu pula hati mereka. Meskipun badai hidup datang, ia tetap damai, karena sadar semua sudah diatasnamakan dengan yang maha mengaturnya. Inilah makna hadis qudsi, aku sesuai prasangkaan hambaku kepadaku. Kau kata baik, maka akan baiklah seluruhnya. Kau kata buruk, itulah yang akan kamu dapatkan. Dan bagi mereka, tidak ada lagi yang sifatnya negatif. Semuanya baik karena datangnya dari yang maha baik. Jadi, jika yakin bismillah adalah jaminan Allah, maka Allah akan bertindak sebagai penjaminnya. Ciri yang keempat, setiap bencana dianggap surat cintanya. Ketika kebanyakan orang mengutuk, sakit, miskin, atau kehilangan, orang yang menyatu dengan bismillah justru berkata, ini pasti bagian dari Rahman dan Rahimnya. Mereka paham, bismillah bukan hanya untuk hal-hal baik, tetapi untuk segala hal. Seperti yang diungkapkan oleh Rumi, di balik luka yang kau tangisi, ada tangan Tuhan yang sedang mengukir mahkota. Mereka tidak lagi memilah-milah kehendak Allah, sebab bismillah adalah kepasrahan total. Ciri yang kelima, tidak ada lagi yang sifatnya kebetulan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang selalu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, seolah-olah hidupnya diarahkan oleh skenario ilahi? Itulah ciri yang kelima. Dan bagi mereka, tidak ada kata kebetulan. Semua adalah bismillah. Burung yang berkicau, angin yang berhembus, bahkan duri yang melukai, semuanya adalah ayat-ayat Allah. Mereka hidup dalam dunia yang penuh makna, karena setiap detik adalah dialog dengan Sang Pencipta. Ciri yang keenam, memberi tanpa merasa ia yang memberi. Orang ini ketika bersedekah tidak lagi merasa bahwa ia yang sedang memberi, karena baginya itu seperti tangan kanan memberikan uang kepada tangan kiri. Semuanya milik Allah. Inilah level mendahulukan orang lain. Seperti Sayyidina Umar yang rela tidak makan demi tetangganya yang kelaparan. Tapi bedanya, orang yang menyatu dengan bismillah bahkan tidak merasa itu sebagai pengorbanan, karena baginya itu semudah bernapas. Ciri yang terakhir, kematian adalah kata sapaan. Bagi mereka, kematian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, tapi sebagai teman lama yang dinanti. Karena sejak dulu, setiap bismillahnya adalah persiapan untuk pertemuan dengan Allah. Seorang sufi pernah berdoa, "Ya Allah, matikan aku sebelum aku mati." Maksudnya matikan egoku sebelum jasadku mati. Inilah puncak penyatuan dengan bismillah. Hidup dan mati sama-sama untuknya. Lalu, setelah kamu mengetahui semua ciri-ciri ini, ingat, jangan bertanya, apakah aku sudah menyatu dengan bismillah?
Tetapi tanyakanlah, berapa banyak bismillah dalam hidupku yang masih palsu? Karena tanda sejati orang yang dekat dengan Allah adalah ia tidak peduli apakah dirinya termasuk golongan ini atau bukan. Ia hanya ingin menjadi hamba yang hidupnya berada di antara bismillah dan alhamdulillah. Simpanlah rahasia ini atau bagikan kepada yang membutuhkannya. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin engkau mengaku mencintainya sementara bismillahmu saja masih setengah hati? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.